Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Refatiha Devanarendra dari kelas 11B2. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari matematika wajib, yaitu dari bab lingkaran. Di video ini saya akan menjelaskan dari mulai unsur-unsur lingkaran hingga contoh soal dari materi persamaan lingkaran. Yang pertama, untuk unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Yang pertama itu ada titik pusat. Nah, titik pusat ini merupakan titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, di gambar sini titik pusatnya itu adalah titik O. Oke, selanjutnya yang kedua ada jari-jari. Jari-jari ini adalah bagian dalam lingkaran yang menghubungkan antara titik pusat dengan suatu titik pada keliling lingkaran. Misalkan titik D pada keliling lingkaran dengan titik pusat O. Nah, maka titik DO bisa disebut sebagai jari-jari. Maka dalam gambar ini ada 4 jari-jari, diantaranya jari-jari OD, OC, OB, dan OA. Setelah jari-jari, ada yang namanya diameter. Ya, diameter ini merupakan bagian dalam lingkaran yang terbentuk dari dua buah jari-jari yang saling sejajar, atau merupakan garis lurus antara dua titik pada keliling lingkaran yang saling sejajar. Contohnya ada garis DB. Ini merupakan diameter karena merupakan garis yang terbentuk dari dua titik pada keliling lingkaran dan garis tersebut sejajar atau lurus. Nah, diameter ini juga bisa disebut sebagai tali busur terpanjang karena diameter itu bentuknya juga seperti tali busur, cuman dia itu paling panjang karena melewati titik pusat. Oh ya, syarat dari diameter itu harus melewati titik pusat. Kalau dia nggak melewati titik pusat, maka disebutnya sebagai tali busur. Nah, yang keempat itu ada tali busur. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tali busur ini merupakan garis yang terbentuk dari hubungan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi boleh atau tidak melewati titik pusat. Nah, maksudnya gimana? Jadi tali busur ini tidak diwajibkan melewati titik pusat lingkaran. Makanya di gambar ini yang merupakan tali busur tuh kalau yang tidak melewati titik pusat ya, tali busurnya itu adalah tali busur AB. Nah, kalau tali busur terpanjangnya atau tadi disebut diameter itu adalah tali busur DB. Oke. Setelah tali busur ada yang namanya busur. Nah, busur ini merupakan potongan dari keliling lingkaran. Misalkan ini ada keliling lingkaran, yaitu ya lingkaran. Nah, misalkan kita ambil titik A dan B. Nah, si lengkungan lingkaran A ke B, titik lengkungnya ya, lengkungnya itu merupakan busur karena bentuknya yang melengkung. Kalau A ke B yang tegak lurus, A ke B yang lurus itu namanya tali busur karena dia tidak melengkung. Nah, maka di gambar yang di sebelah kanan ini jumlah busurnya itu ada banyak sih. Jadi kita tulis beberapa, yaitu busur AB yang sudah jelas. Lalu ada busur CD. Terus juga BC bisa dibilang sebagai busur.
Dan yang terakhir busur AD. Oke, setelah busur ada yang namanya apotema. Nah, apotema ini merupakan garis tegak lurus yang terbentuk jika kita menarik garis lurus dari titik pusat ke tali busur. Seperti yang ada di gambar, itu merupakan garis OE. Nah, bisa dilihat garis OE ini, dia itu tegak lurus dengan tali busur dan titiknya itu menghubungkan si tali busur ke titik pusat. Makanya disebut apotema. Dan nanti segitiga yang hijau itu, karena dia tegak lurus, maka sudutnya itu 90 derajat atau siku-siku. Nah, terus yang ketujuh itu ada juring. Nah, juring di gambar ini merupakan juring AOB. Nah, juring itu apa sih? Juring itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Bisa dilihat di luas AOB, yaitu segitiga hijau tua dan oranye. Nah, di situ tuh merupakan wilayah juring yang dipisahkan oleh jari-jari AO dan jari-jari BO serta busur AB. Nah, untuk menghitung juring sebuah lingkaran, ada rumusnya tertentu, yaitu alfa per 360 dikali luas lingkaran. Kenapa luas lingkaran? Karena juring ini merupakan bagian dari lingkaran. Nah, bagiannya ini tuh bagian dari luas lingkaran. Ya, bagian dari luas lingkaran. Kalau bagian dari keliling lingkaran itu namanya busur. Bener, namanya busur. Iya, panjang busur gitu. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir itu ada yang namanya tembereng. Nah, tembereng ini merupakan, ini bagian yang ini ya, yang oranye. Nah, tembereng ini merupakan bagian yang terbentuk dari yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Di gambar sebelah sini itu dia tuh dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Makanya terbentuk eh, tembereng. Nah, tembereng ini cara menghitungnya adalah dengan mengurangi luas juring dengan segitiga yang ada di juring tersebut. Nah, jadi ini merupakan unsur-unsur dalam lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini tuh ada dua soal. Kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama itu soalnya berapakah keliling lingkaran yang mempunyai persamaan L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X min 6Y min 11 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui keliling lingkaran, seperti yang kita tahu dari rumus keliling lingkaran, itu adalah 2pi dikali R. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, R-nya berapa. Makanya kita cari itu adalah R. Nah, untuk mencari R dari sebuah persamaan, pertama kita tulis dulu persamaannya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X min 6Y min 11 sama dengan 0. Oke, di sini kita tahu bentuk umumnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX min BY AX plus BY plus C. Maka dari itu bisa kita cari di sini. Ini kan nilai A besarnya itu 8. Nah, untuk mencari jari-jari, kita itu kan rumus mencari jari-jari itu C besar kuadrat sama dengan A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat min R kuadrat. Oke. Nah,
Untuk mencari si A kecil dan B kecil ini kita tuh pakai A besar. Nah, untuk dapat A kecilnya, A besarnya ini harus kita bagi min 2. Jadi 8 dibagi min 2, hasilnya adalah min 4. Ini nilai A kecil. Lalu untuk nilai B kecil, untuk kita hitung, yaitu B besarnya itu min 6. Terus B kecilnya berarti min 6 per min 2 sama dengan 3. Oke, udah dapat A kecilnya 4, min 4, dan B kecilnya 3. Terus, oh ya, untuk C-nya itu nilainya ini ya, min 11. Ini nilai C. Sorry, ini rumusnya C ya, bukan C kuadrat. Terus kalau udah begini kita tinggal input semuanya, yaitu mulai dari C ya, min 11 sama dengan A kuadrat, yaitu 4 kuadrat, ditambah min 4 ya, min 4 kuadrat, ditambah B kuadrat, 3 kuadrat, min R kuadrat. Kita akan cari R-nya. Oke, kita kerjakan min 11 sama dengan 16 ditambah 9 min R kuadrat. 16 tambah 9 merupakan berapa? 25 ya. Berarti min 11 sama dengan 25 min R kuadrat. Ini sih kita saling pindahkan ya. Jadinya R kuadrat sama dengan 25 tambah 11. Maka R kuadrat sama dengan 36 dan R sama dengan 6. Oke, kita sudah dapat nih, R-nya 6. Nah, ini udah gampang. Tinggal langsung kita masukkan ke rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Kita tinggal input aja R-nya, yaitu 6. Jadi 2π dikali 6. Kalau kita tidak menghitung satuan ya, karena kan di soal juga tidak diketahui ya, harus pakai cm atau apa. Maka kita tidak usah hitung nilai pi-nya untuk mempercepat perhitungan, yaitu maka hasil akhirnya adalah 12π. Nanti kalau misalkan mau dikerjain lebih lanjut, itu bisa kita hitung pi-nya pakai 3,14 gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor kedua ya. Kita coba nomor 2, yaitu tentukan kedudukan titik E min 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 10Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini tuh sebenarnya simple ya. Cara kita tahu kedudukan si ini, titik ini terhadap lingkaran, suatu persamaan lingkaran, kita cukup menginputkan nilainya. Jadi min 2 ini kita anggap sebagai X dan 3 ini Y. Terus kita tinggal masukkan ke persamaan yang di sini. Nanti hasilnya bisa kita bandingkan dengan sama dengannya. Oke, contoh kita kerjain aja ya. Di sini X-nya min 2, jadi min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat min 6 kali min 2 min 10 kali 3 tambah 5 sama dengan 0. Min 2 kuadrat 4, 3 kuadrat tambah 9, ini dikali jadi min 12. Jadi plus 12, ini dikali min 30, plus 5 sama dengan 0. Ini kita kerjakan seluruh operasinya ya. Jadi 9 ditambah 5 itu 14. 14 tambah 12 itu 26. 26 tambah 4 itu 30. Jadi 30 min 30 sama dengan 0. Nilai 30 kurang 30 itu kan 0. Jadi 0 sama dengan 0. Nah, karena dia ini pas banget ya nilainya, maka kedudukannya titik tersebut, titik E ini ya, kedudukan titik E itu merupakan tepat pada lingkaran. Jadi kedudukannya itu benar-benar pas pada si keliling lingkaran. Berikut penjelasan soal dan penjelasan dari unsur-unsur lingkaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.